Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap kenormalan data. Langkah pertama, siapkan data variabel motivasi dan prestasi belajar. Langkah kedua, lakukan scoring dan buat variabel baru atau motivasi dengan cara klik transform, pilih compute variable, tulis nama variabel baru, motivasi, masukkan variabel M1 sampai M10 ke kotak numeric expression, beri tanda tambah untuk menjumlahkan semua poin-poin variabel motivasi. Klik OK. Langkah ketiga, lakukan scoring dan buat variabel baru atau prestasi belajar dengan cara klik transform, pilih compute variable, tulis nama variabel baru, prestasi garis belajar, masukkan variabel P1 sampai P10 ke kotak numeric expression, beri tanda tambah untuk menjumlahkan semua poin-poin variabel prestasi belajar. Klik OK. Langkah 4, memunculkan nilai unstandardized residual yang selanjutnya akan diuji normalitasnya. Untuk memunculkan nilai unstandardized residual, caranya sebagai berikut. Klik Analyze, klik Regression, pilih Linear. Setelah itu, akan muncul kontak dialog dengan nama Linear Regression. Langkah selanjutnya adalah memasukkan variabel prestasi ke kotak dependen, variabel motivasi belajar atau X ke kotak independen. Kemudian, klik Save, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression Save. Pada bagian residual, selanjutnya centang Unstandardized, lalu klik Continue dan OK. Setelah itu, akan muncul data output tampilan variabel baru pada data view dengan nama res-1. Langkah 5, melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menu 1 sampel KS. Pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Klik Legacy Dialog, kemudian pilih submenu 1 sampel KS. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya, masukkan variabel unstandardized residuals ke kotak test variable list. Pada test distribution, centang kolom normal. Klik OK. Langkah yang terakhir, dengan mengklik OK untuk mengakhiri perintah, selanjutnya lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS. One Sample Kolmogorov-Smirnov. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 2 independent sample. Langkah pertama, input data, siapkan data yang sudah dimasukkan di SPSS. Langkah 2, lakukan scoring dan buat variabel baru atau score garis pengetahuan dengan cara klik transform, pilih compute variable, tulis nama variabel baru, skor garis pengetahuan, masukkan variabel tahu 1 sampai tahu 5 ke kotak numeric expression, beri tanda tambah untuk menjumlahkan semua poin-poin variabel pengetahuan COVID-19. Klik OK. Langkah ketiga, analisis univariat variabel skor garis pengetahuan untuk mengetahui nilai mean atau median dan distribusi data dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Masukkan variabel pengetahuan ke kotak dependent list. Klik plot centang normality
plots with test, lalu klik OK. Hasil output SPSS untuk analisis univariate variable skor pengetahuan menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal dengan p-value 0,002 kurang dari 0,005, maka ukuran yang digunakan untuk mengkategorikan skor pengetahuan menjadi tingkat pengetahuan adalah median. Nilai median sama dengan 3. Langkah keempat, transformasi data, membuat kategori baru untuk variabel baru. Tingkat pengetahuan dengan cara klik menu transform, pilih record into different variable, masukkan variabel skor garis pengetahuan ke dalam kotak numeric variable, output variable. Pada output variable, tulis nama variabel baru pada kolom name, misalnya tingkat pengetahuan, lalu klik change, lalu klik alt and new value, lalu next slide. Buat kategori baru sesuai soal. Ingat, hasil median sama dengan 3. Pertama, buat coding 1 kurang dari 3. Lalu pada kolom rank lowest torque value, masukkan angka 2 karena coding 1 kurang dari 3 yang bermakna angka 3 ke bawah. 3 tidak ikut, yaitu 2, 1, dan seterusnya. Kemudian, masukkan value pada kolom new value dengan angka 1. Yang kedua, coding 2 sama dengan 3. Lalu pada kolom old value, isi value dengan angka 3 dan isi new value dengan angka 2. Ketiga, coding 3 lebih dari 3. Pada kolom rank value to high, masukkan angka 4 karena coding 3 lebih dari 3 yang bermakna angka 3 ke atas. 3 tidak ikut, yaitu 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, masuk value pada kolom new value dengan angka 3. Klik continue lalu klik OK. Lalu, klik variable view, ubah desimal pada variabel baru tingkat pengetahuan menjadi angka 0. Kemudian, buat kategori pada variabel baru di tingkat pengetahuan sesuai dengan soal. Kurang, yang kedua cukup, yang ketiga baik. Dengan cara klik value, yang pertama isi value dengan angka 1 dan label kurang 1. Yang kedua, isi value dengan angka 2 dan label cukup. 3. Isi value dengan angka 1 dan label baik. Lalu klik OK. Data siap untuk dianalisis chi-square dan alternatif Kolmogorov-Smirnov. Langkah 5. Analisis data uji chi-square 2 independent sample. Caranya, klik menu Analyze, Descriptive Statistic, lalu kemudian pilih Cross Steps. Masukkan variabel independen jenis kelamin ke kolom rows dan masukkan variabel dependen tingkat pengetahuan ke dalam kolom kolom. Pilih statistik centang chi-square dan RIX lalu continue. Lalu pilih cell, centang observed, expected, dan row. Lalu klik continue. Setelah semua selesai, klik OK. Hasil output SPSS untuk analisis data menggunakan chi-square 2 independent sample didapat hasil bahwa pada hasil tabulasi silang terdapat sebanyak 2 sel dari 6 sel yang memiliki expected kurang 5. Maka gunakan uji alternatif chi-square 2 independent sample, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov 2 independent sample. Langkah ke-6, analisis data uji Kolmogorov-Smirnov 2 independent sample. Caranya, klik menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, 2 independent sample. Masukkan variabel independen jenis kelamin ke dalam kotak tes variabel list. Masukkan variabel dependen tingkat pengetahuan ke dalam kotak grouping variable.
Klik Define Group untuk membuat dua grup. Masukkan kode 1 pada kolom grup 1 dan kode 2 pada kolom grup 2. Klik Continue. Jangan lupa centang atau pilih Kolmogorov Smirnov Z pada tes tipe untuk uji ini. Klik OK. Hasil output SPSS untuk analisis data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 2 independent sample nilainya yaitu 0,994 lebih dari 0,05. Keputusan gagal tolak H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan COVID-19 remaja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.